Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, salam sejahtera bagi kita semua. Sugihoto, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita berkumpul kembali di kelas Abhidhamata Sanggaha. Kita masih tetap di pembahasan bab 2, Cetasika. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu menganggungkan Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa pembelajaran kita pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Yasoda. Untuk layar dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya, Satihontu Namo Buddhaya. Ya, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-40 malam ini ya. Sudah banyak sekali pertemuan ya. Di kelas Abhidhamma Sanggaha, sekarang kita memasuki bab 2 part yang keempat ya. Bersama dengan narasumber kita, Romo Ruby Santamoko. Sebelum memulai kelas kita malam ini, mari segarkan ingatan kita tentang pembahasan kita minggu yang lalu ya di part yang ketiga. Ya, minggu lalu kita sudah membahas jenis ya, tiga jenis dari Sabacita Sadarana 7 ya, yaitu pasa atau kontak, wedana, dan sanya atau persepsi ya. Nah, kita sudah belajar karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, sebab terdekatnya, dan ibaratnya ya. Minggu lalu Romo menjelaskan dengan sangat detail, menggunakan juga perumpamaan atau ibarat yang membuat kita mampu untuk memahami ya setiap bagian ini dengan baik, dengan sangat jelas ya. Misalnya ketika Romo menjelaskan tentang pasa atau kontak ya, Romo memberikan ibarat ketika kita melihat orang lain makan mangga muda, maka kita sendiri air liur kita ikut ikut keluar ya, ikut terbit ya. Artinya memang pasa ini karakteristiknya memang menyentuh ya, fungsinya menyebabkan terjadinya benturan antara objek dengan cita ya, dan manifestasinya adalah berkumpulnya kesadaran, sementara sebab terdekatnya adalah objek yang masuk dalam jangkauan perhatian ya. Kamu menjelaskan juga tentang wedana dengan sangat panjang lebar, begitu juga dengan sanya atau persepsi ya. Kamu bahkan mengingatkan untuk berhati-hati dengan sanya atau persepsi ya, karena orang bisa memiliki pandangan salah gara-gara sisanya ini ya, gara-gara persepsi ini. Jujur, saya sendiri sangat ingin mendengar lebih banyak materi malam hari ini, maka kita tidak berlama-lama. Saya hanya ingin mengingatkan tentang tata tertib di kelas kita ya. Sebenarnya pasti sudah sangat hafal, tapi ini hanya tugas aja seorang moderator, jadi saya kembali ingatkan. Diharapkan semua speaker di mute selama pembabaran Dhamma berlangsung, kecuali Romo mengundang kita untuk berdiskusi ya. Yang kedua, karena ini adalah pembabaran Dhamma, maka diharapkan semua mengikuti dengan penuh rasa hormat ya. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab akan diadakan, akan dilakukan setelah pembabaran Dhamma selesai, boleh dengan fitur raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat seperti itu ya. Baiklah, Bapak Ibu semua, pasti kita sudah tidak sabar lagi dan sekarang tiba waktunya bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan kelanjutan dari pembahasan kita minggu yang lalu ya, langsung dari narasumber kita Romo Ruby Santamoko ya. Romo, kami sudah siap untuk belajar. Silakan, Romo. Ya, terima kasih Bu Yasoda.
Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Senang Buddhaya. sekali ya, senang sekali Ibu Yasoda dan Creation, Cilusi dan semuanya. Kita kembali hari ini kumpul untuk berbincang dhamma, berdiskusi dhamma, dan ini merupakan 38 berkah, dua dari 38 berkah. Dan kalau kita sering kumpul begini kan artinya berkah semakin datang ya. Dhamma sakaca, dhamma desana itu akan mendatangkan eh, etang manggala mutamang, artinya mendapatkan keberkahan. Selain kedapatan keberkahan, kita juga mendapatkan panya wisdom yang baru, ya kan? Supaya kehidupan ini menjadi lebih terang. Kita punya pandangan benar yang baik. Eh, Berapa banyak loh umat Buddha di Indonesia yang sampai hari ini masih mengenggam batu, apa menggenggam bara gitu ya, menggenggam dharma, tapi dharmanya seperti batu bara yang bukan membawa manfaat buat batinnya, tetapi malah membakar batinnya. Ya memang kehidupan ini harus ada kama dan wipaka sih ya. Kadang kalau kita tidak berjodoh dengan ajaran Buddha juga susah ya. Saya membayangkan saya mengenal Abhidhamma itu cukup lama, tapi saya baru belajar Abhidhamma 7-8 tahun ini. Jadi memang selama pengembaraan saya menjadi umat Buddha, ternyata ini yang luar biasa ya. Saya pikir kita tidak kata ada terlambat untuk belajar Abhidhamma khususnya. Dan Abhidhamma yang kita pelajari sekali lagi adalah Abhidhamma Tasanggaha yang merupakan kitab komentar dari kitab suci Abhidhamma, Pitaka. Maka dari itu, mudah-mudahan seluruh pelajaran kita yang saya akan sampaikan bahwa kita belajar dengan cara presisi, kita belajar dengan menggunakan metode-metode yang cukup sederhana, mudah-mudahan ini dapat diterima tidak hanya oleh teman-teman sedharma kalian yang minta yang saat ini ikut Zoom kita ya, tetapi juga mudah-mudahan juga bisa didapat dilihat melalui YouTube oleh teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali mengenal Abhidhamma, supaya ini bisa menjadi ketertarikan tersendiri. Kalau Dhamma semakin terus dikumandangkan, kita sering berdiskusi Dhamma dengan para mata Dhamma tentu, mudah-mudahan tekad kita Dhamma terus bisa lestari gitu ya. Karena pegangan teguh kita hanya Dhamma. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran kita minggu lalu. Sepengetahuan saya, minggu lalu kita baru sampai dari Sabacita Sadarana Cetasika 7 itu, hanya baru 3 kalau tidak salah ya. Kita baru bicara tentang apa itu pasa, kontak, apa itu wedana, perasaan, dan yang terakhir apakah itu sanya atau persepsi. Baik, izinkan saya menggunakan whiteboard. Ya, Romo Ramani dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, kita sedang belajar cetasika. Sekali lagi ya, apa itu cetasika, Romo? Cetasika adalah faktor-faktor mental. Ya, saya tidak bosan nih ya. Ini merupakan faktor-faktor mental. Nah, kalau kita bicara faktor-faktor mental ini, tentu jumlahnya ada 52, gitu kan? 52 ini berarti faktor mental itu sama dengan sanya kanda, gitu kan. Lalu kita sama dengan wedana kanda, ya, sama dengan sangkara kanda, gitu kan. Nah, sangkara kanda. Nah, teman-teman, 52 cetasika ini adalah sanya kanda yang jumlahnya ada satu, Sankara Wedana Kanda yang jumlahnya cuma satu, dan Sankara Kanda yang jumlahnya 50. Kalau di total jadi 52. Gitu ya. Kalau kita tahu nanti kalau kita belajar di bab apa namanya? Di bab 8 tentang pacaya hubungan patana 24,
bahwa ketika Winyana muncul tidak sendiri. Dia bersama dengan, ya, bersama dengan itu namanya Sahajatang, ya, Pacayana Pacayo. Jadi ini Winyana ini, Cita kan Winyana kemarin bab 1 kita belajar, dia tidak mungkin muncul sendiri. Dia harus bersamaan dengan sisanya, si Wedana dan si Sangkara, gitu ya. Nah, cuman kita belajar Winyananya di bab 1, sekarang kita belajar Sanya, Wedana, dan Sangkaranya di bab 2. Begitu, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita pernah bicara bahwa kalau kita mengikuti perkembangan beberapa minggu lalu, sudah 3 minggu ini kita, dan minggu keempat tentu, kita sudah belajar bahwa cetasika itu adalah faktor-faktor mental yang dibagi menjadi 3 bagian, kan? Kita sedang belajar tentang eh, mungkin kalimatnya yang kemarin tadi kita sampaikan oleh Ibu Yasoda adalah Saba. Saba itu semua, kan? Saba cita, cita itu kesadaran. Dan kalau kita bicara sadarana itu apa? Sadarana. Sadarana itu adalah kalau kalimatnya muncul bersamaan, ya. Atau dia bisa saja ketujuh-tujuhnya ini bisa apa? Semua cita ini dia bisa muncul bersamaan, begitu ya. Kita baru bahas ini yang 7 dulu nih, ya. Kita bahas yang 7. Nah, karena dia munculnya bersamaan, maka teman-teman saya menggunakan 7 bulatan, gitu ya, 7 bulatan. Tapi kita bulatannya bulatan hitam, ya, bulatannya bulatan hitam. Dan teman-teman kita kemarin sudah belajar tentang fasa. Kalau fasa saya singkat aja supaya belajar kita gampang. P artinya fasa, gitu ya. Dan kita belajar kemarin wedana, wedana, perasaan. Kita sudah belajar sanya, persepsi. Berarti sanya sudah kita bahas, ya. Kalau pakai saya pakai ini merah, kan sanya sudah kita bahas nih. Ya, ini berarti sudah selesai, ya. Clear, ya. Wedana sudah, ya. Berarti wedana di sini sudah clear nih. Gitu ya. Setuju ya teman-teman, ya. Berarti kita belum bicara sangkara. Nah, nanti teman-teman dipahami bahwa yang namanya sadar cita sadarana ini kan munculnya di semua cita. Jadi cita ini nih, pasa wedana sanya nanti ada cetana. Cetana. Ini saya terus begini. Cetana itu namanya di cetasika. Tapi nanti di suta, di cerita-cerita lain, cetana ini the same dengan sankara. Cetana itu the same dengan sankara. Terima dulu, nanti saya jelaskan, ya. Karena dari itu saya coba tambah lagi, berarti setelah pasa ada wedana, ada sanya, ada cetana. Cetana ini kehendak, tapi dia dimasuk sebagai sankara. Lalu ada ekagata. Ekagata ada jiwitindriya, J. Ada yang namanya mana sikara. Yuk kita baca pasa, wedana, sanya, Ya, cetana, Ketan ekagata, dan Jiwit jiwitindriya, Indriya manasikara. Manasikara. Ini masuk ke dalam sabacita sadarana. Apa itu sabacita sadarana? Kalau saya pakai keluarna lain misalnya, bahwa 7 cetasika ini, 7 cetasika ini, gitu ya, hanya harus bersama, munculnya harus bersama, muncul padam. Tadi apa kita bicaranya? Eh, eka, eka, eku pada, masih ingat itu cerita kunci kita eku pada, terus apa?
muncul bersama Eka Eka apa Eka Niroda, Eka Lambana, Eka Watuka begitu kan? Dia muncul bersama, dia padam bersama, dia memiliki landasan yang sama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini tujuh cetasika ini, siapa tujuh cetasika ini? Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, dan Jiwita serta Manasikara. Tujuh cetasika ini harus muncul bersama. Harus muncul bersama. Cuman masalahnya adalah, tetapi urutannya tidak harus sama. Tetapi urutannya tidak harus sama. Tuh. Kebetulan Wen Anuruddha menulis Sabacita Sadarana dimulai dari Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, dan Manasikara. Jadi kalau kita melihat dia karena munculnya bersamaan, maka urutannya bisa saja berantakan, begitu ya. Nah, kapan kita bisa melihat Pasa, Wedana, Sanya, Cetana? Ini semua adalah faktor batin, bukan tubuh ya. Nah, dulu waktu saya belajar Abhidhamma pertama kali, saya menganggap bahwa Pasa kontak itu adalah jasmani. Padahal kita sedang bicara cetasika sebagai faktor-faktor mental atau masuk dalam kategori Sanya Kanda, Wedana Kanda, dan Sankara Kanda. Eh, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, jadi tujuh cetasika ini harus benar-benar dihafal karena biar gimana juga dia merupakan munculnya di semua cita, muncul di semua cita. Bayangkan karena ini adalah bulatan warna hitam, dia muncul di semua cita. Padahal kita tahu bahwa cita itu ada warna apa? Cita ada warna merah, Ada warna ada biru, warna biru, ada warna hijau, hijau, dan kuning. ada warna kuning. Anda bisa membayangkan nggak? Seandainya Sanya, Wedana, misalnya begitu, munculnya hanya di warna hijau atau warna biru saja, apa yang terjadi? Kita gampang mengamati perasaan kita, betul kan? Kita gampang sekali tidak akan mungkin memiliki sanyawi palasa, memiliki persepsi yang salah. Kenapa? Karena dia warnanya enggak hitam. Karena kalau hitam berarti apa? Tujuh cetasika ini harus muncul bersamaan, tetapi urutannya tidak sama. Muncul bersamaan bersama siapa? Bersama cita. Bayangkan, artinya cetasika ini bisa muncul di cetasika 12. Aku salah, saya pakai hitam. Saya ingetin lagi, aku salah cita 12, terus warna merah. Kusala cita 21, terus berapa lagi? Wipaka cita berapa? Ayo bersuara. Oh, lupa lagi nih. Berapa kemarin diingetin? 50, 50 ya, Romo? 52. Ayo. 36, Oh, Hah? 36. Berapa? 36, Ya, terus? 20. Oh, total coba betul nggak 89? Eh, Ya, betul, Romo. Ingat ya, ini harus diingat nih jumlahnya harus diingat. Jadi jumlah ini harus diingat nih. Karena nanti ketika Betul. kita masuk ke dalam pelajaran di bab 3, kita akan tahu tuh. Jumlahnya saja diingat ya. Somanasa, Sahagatang, Ditigata, sampai Yutang itu udah di bab 1. Nanti di bab 2, bab 3, bab 4 udah nggak perlu dibicarakan itu lagi. Ya, jadi Anda bisa bayangkan nih. Kalau si warna hitam ini kan adalah Sabacita Sadarana yang kebetulan dia muncul di semua cita kan.
Bayangkan perasaan kita bisa muncul di Akusala Cita 12. Perasaan kita bisa muncul di Kusala Cita 21. Perasaan kita bisa muncul di Wipaka Cita 36. Perasaan kita bisa muncul di Kriya Cita 20. Padahal tugas kita hari ini bagaimana bisa memilah-milah cetasika-cetasika ini supaya jangan sampai dia bisa muncul di Akusala Cita. Kalau dia muncul di Akusala Cita kan kita selalu akan berada di dalam roda kehidupan samsara yang tidak pernah putus ini kan, gitu loh. Baik, minggu lalu kita sudah bahas apa itu pasa, apa itu wedana, apa itu sanya. Mudah-mudahan di pertemuan kita malam ini 4 ini sudah bisa kita bahas ya. Oke. Kita akan membahas apa? Cetana, ekagata, jiwit Gitu. indriya, dan manasikara gitu ya. Oke. Tadi saya mengatakan begini, bahwa yang namanya faktor-faktor mental cetasika yang 52 itu sebenarnya adalah sanya kanda 1, wedana kanda 1, dan sankara kanda 50. Jadi sekarang 50 yang mana? Inilah cetana sebagai sankara. Pemimpin dari sankara kanda ini berarti 50 cetasika kan? Betul nggak? Ini kan berarti sama dengan 50 cetasika. 50 cetasika ini pemimpinnya adalah sankara. Sankara itu kalau masuk ke cetasika jadi apa? Jadi apa? Cetana. Apa itu cetana? Nah, ini sekarang yang kita masuk ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan membahas apa itu kehendak. Cetana itu apa? Kita coba ya. Kita akan membahas tentang cetana. Cetana kalau diterjemahkan menjadi kehendak. Ya, pernah nggak ada kalimat begini? Yang disebut kama itu adalah kehendak, gitu kan? Cetana. Kalau kita berbuat, eh, berucap, berpikir, bertindak tanpa adanya kehendak, maka tidak disebut sebagai kama. Nanti kita akan belajar kama itu di bab 4. Sorry, di bab 5 kita belajar kama. Sepertinya ya di bab kama atau di bab 6 lupa saya. Kama di bab 5. Nah, teman-teman, pada saat kita berbicara kehendak, ini kan jadinya catatan itu jadi sama dengan kama, betul nggak? Kama itu apa sih? Kama adalah semua perbuatan. Mau itu tentang perbuatan kan? Kama kan tentang perbuatan. Perbuatan yang bisa dilakukan entah itu melalui waci, ucapan, bisa melalui mano, pikiran, bisa melalui kaya atau tubuh. Kan begitu. Kalau kita berbicara tentang kama ya, maka sesungguhnya kita berbicara tentang faktor-faktor mental. Jadi kama ini kan adalah sebenarnya apa? Perbuatan ini adalah bagian dari faktor-faktor mental. Faktor-faktor mental apa? Si cetana atau kehendak. Begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kama, akan muncul kalau adanya cetana atau kehendak. Tanpa adanya kehendak, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai kama. Nah, jadi kalau begitu, cetana merupakan apa? Leader bukan dia. Pemimpin bukan dia. Dia merupakan padana. Padana itu pemimpin artinya. Padana ini artinya pemimpin. Begitu. Jadi dari semua formasi-formasi batin yang jumlahnya ada 50 kan, kalau kita bicara sanya, kita bicara sankara, kita bicara sankara kanda di Sutta Pitaka, maka ini merupakan apa? Faktor-faktor atau formasi-formasi batin kan? Sankara kan formasi-formasi batin ini.
yang dia sebenarnya menjadi saya pakai warna lain. Sebenarnya Sankara ini kan menjadi pemimpin atau dalam bahasa Pali namanya padana, memimpin dia. Dalam mengkoordinasi, ini kan sama nih fungsinya adalah cetana sama kama sama Sankara itu sama. Dia fungsinya adalah koordinasi. Koordinasi atau mengkoordinir boleh dan mengakumulasi plus mengakumulasi akumulasi mengakumulasikan dia baik itu perbuatan aku salah maupun perbuatanku ku salah. Dan tentu Anda tahu bahwa kehendak bisa lahir karena apa? Kehendak ini bisa lahir karena apa? Karena adanya pasa dengan apa? Lima, enam apa organ tubuh kita? Apa? Caku, apa? Sota. Sota. Sota A-nya dua. Satu ya. Gana, jiwa, dan kaya, serta apa? Mano. Jadi teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita sudah mengkontak dengan mata, kontaknya hari ini nih saya dengan Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Tapi menjelang tidur jam 10 jam 11 malam menjelang tidur, saya ingat salah satu dari peserta Zoom kita ini. Bayangkan melihatnya di present moment, tapi kontaknya bisa saya ingat dengan menggunakan mano dengan pikiran kita bahwa kontak masa yang lalu itu bisa menjadi kama nggak? Kalau saya sudah ingat dengan cetana, saya ingat dengan salah satu peserta Zoom meeting ini, maka akan menemukan kama, ya. Nah, teman-teman, apa ya? Kalau kehendak itu, kalau kita sudah punya kehendak, kan dia kan kontak nih, ya kita kan dia kontak nih, sehingga akhirnya menimbulkan apa? Kalau sudah kontak kan menimbulkan kehendak. Nah, kehendak inilah yang tentu akan menggiring kita kepada atau berasosiasi kepada objek-objek. Nah, jadi teman-teman sekalian, bayangkan ini begitu cepat sekali. Kalau ini keluar yang namanya cetana, saya tanya citanya ikut muncul juga. Citanya ikut muncul kan? Kesadaran kita juga pasti ikut. Betul nggak teman-teman? Nah, pada saat kesadaran kita ikut itulah, maka pasti akan menghasilkan karma. Makanya kenapa seorang yang meditator yang baik, kalau dia sudah mencapai jana, maka seluruh panca indrianya, caku, sota, ganha, jiwa, kaya, jangan sampai timbul fasa, sehingga tidak menghasilkan kehendak. Kalau menghasilkan kehendak akan ada cetana, maka karma akan terus diapain? Dilakukan. Jadi bayangkan teman-teman ya, semakin mata kita terbuka, maka akan semakin banyak kontak yang kita dapat, maka semakin banyak karma yang dihasilkan. Serem juga ya teman-teman ya. Serem nggak sih kalau udah begitu? Ya, Ya. Romo, serem. Nah, nanti teman-teman cetana ini itu dia punya dua fungsi. Kalau yang lain kan punya satu fungsi nih. Kalau si cetana ini nih begini contohnya. Si cetana ini nih cetana kan menguasai berapa? Menguasai berapa cetasika? 50 kan? Satu dia, sisanya 49. Betul kan? Jadi satu tambah cetasika yang 49 total jadi 50.
Cetana jumlahnya kan ada 50, ya. Padahal dia punya dua fungsi. Satu fungsi adalah dirinya sendiri sebagai cetana, dan dia menjadi pemimpin dari 49 cetasika yang lain. Makanya kenapa kita nanti akan bicara fungsi ketika kita memasuki bab 3 Abhidhamma ini. Ada yang punya peran satu fungsi, dua fungsi, tiga fungsi, empat fungsi, lima fungsi. Jadi satu satu faktor batin atau satu faktor cita itu bisa memiliki satu fungsi, dua fungsi, tiga fungsi, empat fungsi, lima fungsi. Tapi fungsinya tidak mungkin bisa bersamaan. Gitu ya, nanti belum masuk ini belum masuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita kembali melihat cetana, cetana bisa menjadi dirinya sebagai cetana, atau dia menjadi penguasa dari 50 cetasika lain yang 49 diantaranya. Maka kalau begitu, cetana atau kehendak itu memiliki karakteristik. Dia punya apa? Punya fungsi. Dia punya apa lagi? Manifestasi. Dan dia punya apa lagi? Sebab terdekat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat karakteristik daripada cetana atau kama, itu artinya adalah yang berkehendak. Yang, atau mungkin tidak usah pakai yang, ini bahasanya kata sambung jadi ya. Berkehendak. Berkehendak. Karakteristiknya begitu. Cetia talakhana, begitu bahasa Pali. Berkehendak. Fungsinya ngapain? Mengkoordinasi. Ya, koordinasi dia. Karena dia mengkoordinasi 49 cetasika yang lain supaya jadi satu kesatuan yang jumlahnya 50. Manifestasinya apa? Pengaturan. Sebab terdekatnya, dhamma-dhamma yang berasosiasi dengannya. Dhamma-dhamma yang berasosiasi dengannya ini, yang berasosiasi dengannya ini adalah, yaitu ini, salah satu diantaranya adalah pasa. Pasa kan nggak punya pemimpin dia. Pemimpinnya siapa? C. Cetana. Eka Gata kan, Eka Gata bagian dari cetana atau sankara. Pasa adalah bagian dari cetana atau sankara. Eka Gata adalah bagian dari cetana atau sankara. Jiwitindriya adalah bagian dari cetana. Manasikara adalah bagian dari cetana. Padahal pasa punya fungsi nggak tadi? Kemarin kita sudah belajar pasa punya fungsi nggak? Sudah. Sudah. Tapi dia dikoordinasi, diatur oleh siapa? Cetana. Oleh cetan. Dikoordinasi, diatur oleh cetana. Maka dari itu, teman-teman sekalian, tadi saya katakan, inilah yang namanya cetana punya fungsi mengkoordinasi, mengatur. Dhamma-dhamma yang berasosiasi dengannya berapa tuh? Jumlah total cetasikanya? Berapa jumlah cetasikanya? 49 cetasika yang lain. Begitu ya, teman-teman. 40 cetasika yang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya mau tanya begini nih. Contoh yang sederhana lah ya. Kalau kita bicara contoh nih. Contoh misalnya kita bicara ada seorang petani. Seorang petani atau pemilik kebun kali ya, boleh dikatakannya. Seorang pemilik, dulu kita apa ya namanya ya. Di zaman dulu ada, kan tanah itu digarap ya. Ya, ada kalau ada jadi dulu waktu zaman zaman Presiden Pak Harto ada kelom pencapir, masih ingat nggak itu?
Ya. kelompok apa sih itu kelompok petani gitu ya. Jadi ada seorang ketua kelompok petani. Sekarang saya tanya, seorang ketua kelompok petani, dia kan menyuruh 49 petani-petani yang lain suruh ngapain? Garap sawah. Ayo kita ambil parit, mari kita sama-sama menuju tanaman atau rumput yang tumbuh di tanaman kita. Karena rumput-rumput ini kalau nggak diparit, nggak dicabutin, maka buahnya tidak maksimal. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang ketua kelompok petani itu hanya nyuruh saja kepada 49 cetasika yang lain? Dia ngapain? Ikutan ya Romo. Dia ikut juga mengambil apa? Mengambil Ambil Pak. parit untuk bisa membersihkan rumput-rumput. Ya. Begitu. Maka dari itu, tadi saya katakan, fungsi dia sebagai apa nih yang pertama? Sebagai pengatur, sebagai kehendak yang ngatur, tetapi mengajak juga 49 cetasika yang lain ikut bersamanya. 49 cetasika yang lain kan kita baru bicara Pasa, baru satu tuh ya, yang lain kita belum. Jadi nanti kita akan bicara. Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu ibaratnya adalah seorang kelompok petani. Atau sekarang begini, kita pernah kuliah, kita pernah sekolah, ada seorang ketua kelas. Seorang ketua kelas. Atau seorang kepala RT lah. Kita menyuruh warganya untuk kerja bakti. Karena selama musim hujan ini, selama musim hujan ini misalnya takut banjir, ya, sehingga harus membersihkan solokan. Saya tanya, ketika kepala RT atau maaf bukan kepala ya, ketika ketua RT rukun tetangga tadi mengajak seluruh warganya untuk kerja bakti, pertanyaan saya semua warganya 49 nih. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak RT-nya cuma nyuruh aja? Ikut ikut kerja, Ikut ngapain? ikut bersihin parit. Ikut bersihin parit. Jadi Anda bisa bayangkan ketua ketua kelas atau eh, ketua kelas atau Pak RT itu adalah dia selain menyuruh warganya untuk bersihin solokan menyambut musim hujan, tetapi juga Pak RT-nya melakukan yang namanya ikut membersihkan parit juga. Jadi kita tahu nih, dari semua 50 cetasika yang belum kita bahas, sisanya ya, berarti 49 tentu, berarti semuanya kepala kelasnya, ketua kelasnya siapa? C, Cetana. Begitu. Nah, jadi teman-teman bisa digambarkan tuh ya, bahwa kalau kita berbicara tentang eh, apa ya, fungsi dari mengkoordinasi menjadi apa nih kalau gitu? Dia fungsinya mengakumulasi kama kan? Kalau dia koordinasi, kayak Pasa dikumpulin, dikoordinasi, lalu Eka Gata dikoordinasi, terus Jiwitindria dikoordinasi, Manasikara dikoordinasi, Moha dikoordinasi, Loba dikoordinasi, Diti apa namanya dikoordinasi, Mana dikoordinasi, apa yang terjadi? Dia menjadi apa? Menjadi akumulasi dari apa? Kamu Akumulasi kama jadinya. Tuh, bayangin. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita bicara nanti, ketika kita bicara cetana, ternyata cetana itu di dalamnya ada 50 cetasika lain yang menyertainya. Dan dia bisa, warna dia warnanya hitam, dia bisa baik, dia bisa buruk, dia bisa menjadi apa namanya, menjadi kuwipaka atau menjadi kiriya. Makanya kalau teman-teman kita bicara, yang Sang Buddha mengatakan yang kusebut kama itu adalah merupakan C, cetana. Nah, begitu tuh teman-teman sekalian.
Dipahami ya dengan baik ya. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut. Habis cetana apa nih? Yuk kita lihat lagi. Ini kan ada pasa, wedana, sanya kan sudah selesai. Ini kan sekarang cetana udah ya. Sekarang Ya, tinggal E. E itu apa? Agatha. Agata. Yang kedua kita akan yang keempat berarti ya. Kelima berarti ya. Kita sedang belajar nih. Ya, ini kan pasa, wedana, sanya, cetana. Ini kita bicara apa? Cetana apa? Eka, gata. Kita kan sedang belajar ini dulu. Cetana, eka gata, nanti jiwitindriya, Cendria, dan manasikat. manasika. Kita sedang belajar eka gata ya. Teman-teman sekalian, apa itu eka gata? Manunggalan, manunggal, Kita pernah belajar di bab satu. Ada ya, yang namanya faktor-faktor jana. Faktor jana itu ada satu apa? Witaka, kal, dua, wicara, wicara, iti, tiga, piti, empat, suka, suka, ekagata. eka, gata. Saya tanya, untuk bisa menjadi faktor jana, ini kan warnanya hitam nih, betul nggak? Ya, Kalau warna hitam dia akan muncul di semua cita. cita. Kalau dia muncul di semua cita, artinya apa? Untuk menjadi eka gata di dalam faktor jana, mudah atau gampang? Susah, Romo. Yes. Eka gata adalah kemanunggalan. Kemanunggalan itu artinya apa ya? bersatu dengan objek. Dia menyatukan menyatukan. Jadi dia menyatukan siapa nih? Menyatukan pasa, wedana, sanya, cetana, eka gata, jiwitindriya, manasikara menjadi satu gumpalan. Tuh. Kalau ini diibaratnya seperti apa ya? Nanti kita akan ketemu. Pernah nggak sih siapa yang bikin kue nih? Mau Lebaran ya? Yang rajin bikin kue apa? Cia soda. Ya, Enggak, yang saya nggak bisa, Romo. nggak bisa ya. Jadi kita bayangkan untuk membuat kue maka campuran tepung, campuran telur putih itu kalau dia bisa menyatu menjadi adonan tepung, kalau harus jadi harus ada apa? Ah, air. Jadi si Eka Gata adalah kemanunggalan Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Eka Gata, Jiwita, dan Mansikara, sehingga tujuh sabacita sadarana ini dia bisa menyatu, dan sehingga kalau dia muncul bersamaan. Karena kenapa bersamaan? Karena sudah menyatu. Nah, kita lihat dulu deh ya, kita lihat dulu apa itu apa namanya karakteristik ya. Saya singkat aja ya, karakteristik itunya apa, fungsinya apa, manifestasinya apa, dan sebab terdekatnya apa. Nah, teman-teman sekalian, Eka Gata itu karakteristiknya adalah kemimpinan atau ketenangan. Dia bisa menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, hampir sama dengan kalau Cetana kan apa ya? Karakteristiknya kan bukan apa? Kehendak kan? Tapi kalau dia karakteristiknya pemimpin di awal tuh ya. Dia menjadi pemimpin dan ketenangan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya mau tanya, kenapa Eka Gata itu menjadi pemimpin atau menjadi ketenangan dari semua faktor-faktor yang ada di Sabacita Sadarana? Ingat loh, kalau kita bicara Sabacita Sadarana, dia muncul dari semua apa? Semua cita, betul kan? Cita yang warna merah bisa ada Eka Gatanya nggak?
Nih, warna cita yang warna merah ada ekagata nggak di dalamnya? Ada. Ada, oke. Terus saya tanya lagi, ekagata ada nggak di warna kusala, warna biru? Ada. Ada. Ekagata ada nggak di warnanya hijau? Ada. 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 Ekagata ada nggak di warnanya apa namanya warnanya kuning? Ada. Ada. Makanya sekarang saya tanya begini, kenapa pada saat kita meditasi 5 menit, 10 menit setelah itu kita capek, nggak menyatu, tapi bagian kita nonton yang laki-laki nonton bola, football, sementara yang wanita nonton drakor, bisa nggak berlama-lama? Bisa. Bisa. Kalau lama-lama menyatu nggak dengan objek? Menyatu, Ya. ya. Loh, kenapa sih? Sama nggak menyatunya objek ekagata ketika Anda nonton TV, nonton sinetron, nonton bola, sama nggak dengan ketika Anda mengamati napas masuk dan napas keluar? Sama Sama harusnya kan? ya. Tapi kenapa nonton bola, nonton drakor yang berseri-seri itu bisa berlama-lama? Ada suka, Hah? Ada suka di sana, Romo. ada suka. Jadi ini jadi perhatian kita. Kalau kita berbuat buruk sekalipun, ada nggak memanunggal ke semua kekuatan? Ini saya mau ngambil barang nih, mengambil kecelakaan saya sedang muncul. Ada nggak kagatannya di situ? Ada. 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 Nah sekarang, kalau dia menjadi faktor jana, saya harus tarik ekagata itu hanya fokus dengan napas masuk dan napas keluar. Susah nggak kira-kira kebayang? Kebayang nggak nih? Kalau kita bicara anapanasati aja. Kebayang nggak teman-teman? Kenapa sih? Narik napas. Itu kan bagian dari tubuh kita ya. Narik napas, keluarin napas. Kenapa kok kita bisa melayang-layang pikiran kita ke tempat lain? Karena napas kita tidak kita manunggalin gitu loh. Ya. Tidak menyatu gitu loh. Kenapa tidak menyatu? Karena pasa kontaknya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak. Iya. Bayangin teman-teman sekalian. Maka itulah apa fungsi daripada ekagata menyambung. Menyambung apa? Menyambung dama-dama gitu yang muncul bersamanya. Bersamanya. Dama-dama yang muncul bersamanya siapa? Fasa, Wedana, Sanya, Ekagata, Jiwitindriya, dan mana? Sikara. Ya sengaja tulis begitu biar hafal. Jadi Pasa, Wedana, Sanya, Ekagata, Jiwitindriya, mana Sikara. Nanti langsung hafal ya. Teman-teman sekalian, apa manifestasinya? Manifestasinya kalau orang sudah ekagata, kalau Anda sedang nonton bola, sudah fokus nonton bola, Anda anteng nggak? Orang Benteng bilangnya anteng. Tenang nggak? Hah? Tenang, Romo. Ibu-ibu yang Tapi sedang nonton drama Korea, anteng nggak itu? Tenang nggak? Tenang nggak? iya, Ya. Romo. Maka sebenarnya manifestasi dari ekagata adalah apa? Tenang. Ketenangan batin. Tapi salahnya kita, ketenangan batin kita, objeknya aku salah atau aku salah? Kalau dalam Seringnya aku salah. Sering aku salah. Seringnya aku Semakin salah. kita sering mencuri, semakin kita sering berbohong, kita semakin tenang nggak? Betul nggak? Kalau bohong mah deg-degan bener, Romo. Yang baru deg-degan. dan Oke. terlatih. Kalau yang sudah terlatih tenang nggak? Nah, Tenang. Iya. tenang. Ada apa di situ berarti? Ada ekagata. Kalau dia masih deg-degan berbuat buruk, masih deg-degan, ya apa maaf ya, misalnya melakukan kejahatan masih deg-degan,
berarti dia belum mahir, belum Eka Gatanya belum muncul. Bayangkan, kenapa sih hal-hal yang buruk Eka Gata bisa muncul dengan mudah? Kok yang baik-baik kok nggak susah? Kan yang buruk tidak usah latih, Jadi, dilatih, karena sudah menjadi akar yang sangat laten. laten. Tapi kalau perbuatan yang warna biru yang sebutku salah tadi, harus dilatih nggak? Ya harus. Dilatih. harus. Jadi sekali lagi tugas kita hari ini adalah bagaimana kita setiap saat melatih supaya otot-otot yang namanya Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jute, Manaskara, otot-otot Ekagata, otot-ototnya harus kuat, dia hanya fokus kepada perbuatan baik. Bayangin tuh teman-teman ya. Jadi susah ya ternyata ya. Kalau makanya Sang Buddha mengatakan apa? Menaklukkan ribuan orang tidak dapat disebut sebagai pemenang. Nah, iya. Betul kan? Tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah sebagai pemenang. Semakin banyak keinginan kita, semakin menderita nggak kita? Menderita. Kenapa? Karena si Tanha ini, si Canda ini, kok pengen melulu kan? Ketika pengen melulu, sangkaranya nyari-nyari terus kan? Dan kalau nyari-nyari terus ada ketenangan nggak? Nggak ada ketenangan. Begitu ya. Apa sebab terdekatnya? Kalau orang sudah tenang, bahagia nggak sih? Lagi ya. Bahagia. Ya, Kebahagiaan. Anda kalau sedang nonton drama Korea, sudah tenang, bahagia nggak Anda nonton filmnya? iya. Iya. Termasuk hal yang buruk ya, termasuk hal yang buruk. Kalau sudah dapat korupsi, berapa tuh, berapa 197 T satu tahun, begitu tenang nggak? Tenang. Iya. Bahagia nggak? Bahagia. Happy ya, Pak. 1 triliun. Ya kan? Begitu. Jadi ini ibaratnya, tadi seperti apa ibaratnya? Ibaratnya seperti air yang menyatukan tepung. Atau ada lagi nih, eh apa ya, teman-teman nih, eh ada pernah nggak ada cerita ada orang kalah perang gitu kan? Kalah perang, pasukannya sudah terdesak, terus mereka datang ke kuil. Pada saat mereka datang ke kuil, raja sebagai komandannya turun ke lapangan dan raja mengatakan begini. Kalau kita lempar kuil ini ke apa? Kita lempar koin ini ke dalam apa ke di hadapan altar di kuil ini. Kalau dia warnanya, kalau dia kan ke koin itu kan bisa huruf, bisa bisa angka gitu ya, gambar atau angka gitu ya, gambar atau angka ya begitu ya biasanya ya. Ada gambar kan kita kalau kita uang seribuan tuh kan ada gambar kelapa, sampingnya ada gambar uang 1.000 gitu kan. Kalau kita lempar koin ini, kalau dia gambar 1.000, maka kita yakin walaupun pasukan kita tinggal sedikit, kita yakin menang. Lalu raja-raja melemparkan koin dan ternyata pas dibuka koinnya angka 1.000. Orang-orang dekat raja ngelihat angka 1.000, setuju nggak? Wah, kita bakal menang, kita bakal sampai ke belakang, kita bakal menang, kita bakal menang. Spiritnya dibangun nggak? Dibangun. Padahal si rajanya bohong. Walaupun dibalik kemanapun, memang poin itu sengaja memang sudah disiapkan angka 1.000. Ya. Mau dibalik-balik kemana pasti ketemu angka 1.000. Tapi dia menyatukan pasukannya untuk memenangkan sebuah pertempuran. Jadi ini diibaratkan seperti seorang raja yang datang ke medan pertempuran untuk memberikan
ketenangan secara psikologi buat pasukannya supaya tenang, ya. Begitu ya seorang raja. Lalu yang berikutnya teman-teman. Sekarang saya tanya, kalau ini ada nyala api, ini warna apa ya? Warna putih ya lilin ya. Telah nih. Ini ada warna api. Begitu kan? Teman-teman sekalian, saya tanya, api ya, nyala api ini kan berkobar-kobar kan, kalau dia akan berkobar-kobar kalau ada apa? Angin. Tertiup angin, betul kan? Betul nggak teman-teman? Ya, Ya, angin. iya. Sekarang nyala api minyak ini kan akan tenang kalau kita ngapain nih? Tutupin anginnya. Hmm? Diapain? Di diapain sih di siapa kalau kita itu supaya ada angin kan kita coba apa ya tangan kita ngapain? Menjaga supaya Alingin. angin ini ngalangin angin. Kalau anginnya kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang apinya enggak bulat enggak kemana-mana, bisa nggak dia menerangi secara lebih terang? Bisa ya, karena nggak bisa fokus lah begitu. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara ekagata kemanunggalan, itu kalau nanti kita belajar di bab 7 ya kalau tidak salah ya. Yang disebut ekagata itu sudah jana berapa kalau sudah ekagata? Dari Satu. jana Hah? 5. 5. Iya. Iya, kalau sudah ekagata udah jana 5 ada pokoknya begitu. Ekagata itu nama kemanunggalan itu kalau nanti kita belajar di faktor-faktor jana, ekagata atau kemanunggalan itu sama dengan apa? Samadhi, teman-teman sekalian. Apa itu samadhi? ketenangan Keadaan batin. batin yang terpusat pada satu titik. Bahasa palingnya citasa ekagata bawa. Kalau kita sudah manunggal, sudah ekagata, maka kesadaran kita, keadaan batin kita sudah hanya terpusat hanya satu titik. Cita rasa. Cita rasanya adalah ekagata bawa. Citasa ekagata bawa. Apa itu? Bagaimana keadaan batin kita ini hanya terpusat kepada satu objek. Jadi apa yang terjadi? Makanya objeknya, kalau karena satu objek itu terpusat, manunggal nggak dia? Manunggal. Diibaratkan seperti apa? Tadi seperti seorang raja, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya pernah bicara sama teman-teman. Sekarang kan teman-teman sedang melihat saya dan mendengar saya, begitu kan? Atau melihat gambar ini. Pertanyaannya, apakah mendengar dengan melihat gambar ini merupakan objek yang sama atau yang bergantian? Bergantian. Bergantian. Nanti kalau teman-teman nanti belajar Abhidhamma di bab 4, ternyata mendengar dan melihat ini adalah sebuah objek yang saling berdekat, yang saling cepat, saling cepat. Ini lenyap, melihat lenyap, mendengar lenyap, melihat lenyap, mendengar lenyap, terus begitu terus. Nggak mungkin melihat dan mendengar menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita bicara samadhi, maka dia hanya apa? Hanya bersandar pada satu objek. Kalau kita yang namanya samadhi, objeknya cuma satu. Kalau objeknya banyak, berarti konsentrasinya udah muncul nggak? Nggak muncul. Nah, tadi satu titik tadi ya. Jadi kalau semakin kita sedang narik napas, tiba-tiba kita ingat rumah, narik napas, keluar napas, ingat pekerjaan, berarti objeknya belum satu. Objeknya masih banyak.
Maka dari itu dibutuhkan eka gata di mana air dapat mempersatukan butiran-butiran tepung untuk bisa menjadi adonan. Tuh, teman-teman sekalian. Nanti kalau kita eka gatanya sudah berkembang dan eka gatanya semakin sempurna, kita berada dalam kesadaran apa nih? Jana. Dan jana itu hanya dapat diraih kalau manunggal dengan objek. Tapi pikirannya bukan melalui pintu mata, manunggal dengan objek. Kan selama ini kita manunggal dengan objek yang digunakan pintu apa? Pintu Tuh, mata. Otak manu, ya. Betul manu. nggak? Kalau kita nonton nih, jadi menyenangkan. Jadi manunggal karena melalui pintu apa? Mata. Sota. Nah, dengerin musik tenang, lagi apa? Musiknya lagi sendu, tenang, timbul kebahagiaan melalui pintu apa? Kuping. Kuping. Semua ketenangan panca indera itu tidak akan mungkin muncul yang namanya faktor-faktor jana. Karena faktor-faktor jana itu, eka gata itu hanya melalui pintu Mano. batin. Pintu man. Mano. Teman-teman ada di kitab komentar nanti menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dengan manunggal kita, maka kesadaran tidak lari dari kesana kemari. Objeknya terus kita pegang dan karena objeknya kuat, maka efek dari kemanunggalan adalah pengetahuan, nyana pengetahuan. Makanya kenapa kalau kita baca Parita Dhammacakkappavattana Sutta, saya pernah kasih quotes betapa hebatnya ke Parita Dhammacakkappavattana Sutta hanya dengan 5 syair saja, 5 tulisan saja. Masih ingat nggak itu, teman-teman? Boleh dilihat nggak? Apa itu Parita Dhammacakkappavattana Sutta? Siapa yang punya My Parita di handphone? Saya punya nih. Dhammacakkappavattana Sutta ya. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, teman-teman, tadi saya mengatakan sama teman-teman ya, bahwa dengan kemanunggalan maka seluruh kesadaran tidak akan pernah lari, dan karena tidak akan pernah lari ke sana kemari, maka kita dapat mampu memegang objek dengan kuat, sehingga kokoh, dan efek dari kemanunggalan adalah pengetahuan. Pengetahuan itu nanti berkembang menjadi 5 kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Masih ingat dengan kalimat cakung uda padi, kalimat di dalam Dhammacakkappavattana Sutta begini. Cakung, cak, cakuk gitu ya, cakung jadinya ya, cakung uda padi, masih ingat kalimat itu? Uda padi. Lalu ada nyanang uda padi, ya nyana uda padi. Lalu ada apa namanya? Panya uda padi. Tuh. Wija Panya udah uda padi. padi. Sorry. Wija. Uda, uda padi. Lalu ada wija Wiji uda udah padi. padi, aloko udah padi. Dan ada aloko uda padi. Teman-teman, saya kasih tahu baca parita ini setiap saat. Nanti kalau sudah sering dibacain parita, kalau sudah dapat manfaatnya, tolong ceritakan ke saya ya. Mantra terdahsyat di dalam
Buddhism katanya. Dan ini saya dapat dari seorang biku senior. Tapi saya tidak sebutkan lah, ini kan online ya. Ini kalimat ini dia ambil segumpal dan rajin baca parita ini. Daripada lihat status orang gitu ya. Daripada kita berantem di Facebook, di namanya di WA gitu ya. Sering baca lah, cakung udah padi, nyana udah padi, panya udah padi, wija udah padi, aloko udah padi. Karena disitulah timbul kemanunggalan, pengetahuan. Dengan kehadiran kemanunggalan perhatian, maka timbul panya, kebijaksanaan. Kalau banyak terus berkembang, apa yang terjadi? Seseorang yang konsentrasinya melihat dan mengetahui sesuatu secara realitas. Sehingga kalau kita sudah manunggal dengan objek, kita dapat melihat kehidupan ini hanya sebagaimana adanya. Adanya. Menyenangkan nggak teman-teman sekalian? Kalau kita melihat kehidupan ini sebagaimana adanya saja, sekarang saya sedang menderita, saya sedang punya kesulitan ekonomi, saya sedang mengalami sakit, saya sedang mengalami musibah, saya sedang mengalami kesulitan penekanan dari sana sini. Saya dapat melihat kehidupan ini apa adanya. Ya biarkanlah. Karena mungkin saya sedang menerima buah karma dari kehidupan saya masalah. Apakah saya harus pasrah? Tidak. Walaupun saya sedang menerima buah karma buruk saya hari ini, saya tidak akan pernah letih dan lelah untuk menanam kebajikan. Melihat kehidupan ini apa adanya, maka minimal kita mengurangi sedikit penderitaan. Karena kita punya pengetahuan bahwa hidup yang kita jalani hari ini dengan penuh suka duka, kaya miskin, hina mulia, dipuji dicela, itu semua karena hasil dari masa lalu. Ya, jadi teman-teman di ini quotation jadi lari nih ke Sutta Dhamma Cakaya quotation, mohon maaf. Cakung udah padi, nyana udah padi, panya udah padi, wija udah padi, aloko udah padi. Itu mantra ya, mantra Sang Buddha. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa terus mengulang-ulang, dihafal sampai mahir, dan nanti kalau sudah punya dibacaku, tolong kasih tahu saya. Ya. Ya, Romo. Yang selanjutnya adalah jiwitindriya. Teman-teman nanti teman-teman akan ketemu dengan jiwitindriya. Ini jiwitindriya ini ada di cita, ada di batin, ada di jasmani. Nih Di, contoh, di batin Romo. ada di batin, ada di jasmani. Di batin Romo. Ada di jasmani, ada. Ya, ada di batin, ada di jasmani. Ya, nanti ya, tapi kita nanti belum bahas. Kita sedang bahas jiwitindriya di batin dulu nih ya. Apa itu jiwitindriya? Jiwitindriya adalah indera kehidupan mental. Mental di sini berarti batin ya. Kenapa ada kalimat mental? Karena ada jiwitindriyanya di rupa. Begitu ya. Saya ingin memberikan karakteristik. Saya pakai warna lain. Ada karakteristik, ada fungsi, ada manifestasi, ada sebab terdekat. Gitu kan? Teman-teman, yang disebut sebagai jiwitindriya adalah unsur kehidupan mental tadi. Apa karakteristiknya? Merawat. Merawat dhamma-dhamma yang tidak terpisah dengan dirinya. Saya tanya, merawat dhamma-dhamma yang mana nih? Ayo, dhamma-dhamma yang mana?
Yang 7 tadi, Romo. Itu Iya, tadi. Pasa, pasa, wedana, sanya, cetana, sanya, cetana, ekagata, gata, dan manasi. jiwitindriya, manasikara. Kayak apa fungsinya? Memastikan pergerakan, memas, memastikan pergerakan dama-dama yang terpisah dengan dirinya. Jadi jiwitindriya itu bisa tahu tuh pergerakan pergerakan pasa, pergerakan wedana, sanya begitu dengan jiwitindriya. Apa fungsinya? Sorry, ini fungsi ya. Ini fungsi. Sekarang manifestasinya ya. Manifestasinya adalah penegakan, merawat, memastikan, dan penegakan. Penegakan dama-dama yang tidak terpisah dengan dirinya. Apa sebab terdekatnya? Sebab terdekatnya adalah dhamma yang harus ditopang. Dhamma yang harus ditopang. Dhamma yang harus ditopang itu dhamma yang ditopang yang mana nih kira-kira? Yang mana teman-teman? Asa, wedana, Iya, Sama itu yang tadi ya, Romo. iya. Jadi cetana. teman-teman kita harus mengerti bahwa indera kehidupan mental itu adalah merupakan faktor mental ya. Nanti kita akan bicara indri apa jiwitindriya dirupa gitu ya. Nah, contohnya bagaimana nih? Nah, contohnya teman-teman pernah ngelihat ini enggak? Ngelihat apa ya? Kalau diumpamakan eh, eh, pernah ngeliat kolam teratai nggak? Kolam teratai, lotus ya, bunga teratai ya. Mhm. Teratai itu dia berbunga, akan terus berbunga kalau ada apanya? Air. Air. Jadi kalau kita berbicara tentang jiwitindriya, jiwita itu seperti air yang bisa merawat sehingga bunga teratai terus tumbuh. Jadi ini diibaratkan contohnya seperti air, gitu ya. Air yang apa ya? eh, yang merawat gitu lah ya, yang merawat dan memastikan bunga-bunga teratai untuk tetap hidup, untuk tetap hidup. Coba bayangkan. Teratai-teratai untuk tetap hidup itu teratai yang mana nih? Dama-dama yang tidak Tadi terpisah dengan dirinya. dirinya apa saja. Asa, Jadi teman-teman, wedana, jadi begini. sanya. Ya ini dia nih ya. Yang namanya pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, dan manasikara, dia akan terus berada di dalam berapa punya objek yang sama, padam bersama, muncul bersama, memiliki landasan yang sama dan memiliki objek yang sama. Yang menjaga siapa? Jiwitindriya. Yang menjaga adalah jiwitindriya. Tugas dia adalah memastikan bahwa pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, dan yutan sama nasikara adalah merupakan ke agar dia terus bisa berada, terus hidup di dalam cita dan dia bisa terus tetap eksistensinya terus berjalan ya di setiap kesadaran. Jadi ketika ada kesadaran maka jiwitindra menjaga kondisi itu. Kita belum berbicara tentang eh, kita belum berbicara tentang jiwitindriya yang faktor dirupa ya, begitu. Nah, itu teman-teman. Sekarang tinggal apa lagi nih? Ini sudah
Cetana sudah, Eka Gata sudah, tinggal Manasikara. Sekarang. Manasikara. Yang berikutnya tentang Manasikara. Sorry, saya hapus. Manasikara. Manasikara adalah perhatian. Sekarang teman-teman lihat. Sati artinya apa? Sati. Sati perhatian ya, Romo. Perhatian. Mindfulness. Perhatian penuh. Apa bedanya Manasikara dan Sati? Boleh kali saya nanya. Kan selama ini kan Anda yang nanya. Apa bedanya Manasikara? Kan Manasikara perhatian, Sati juga perhatian. Bedanya di mana? Gimana kira-kira teman? Kalau kita lihat, Manasikara itu bulatannya hitam atau warna lain? Hitam. Kalau dia hitam, perhatian itu bisa muncul di mana? Di semua cita. Di semua cita. Sekarang kalau kita bicara Sati, dia munculnya hanya di mana? Biru. Karena Sobana cita. Sobana. Dia Terfokus. muncul di Sobana. Korban. Jadi kalau gitu teman-teman, berarti kalau sekarang saya ingin mencuri seekor kucing, ingin mencuri ikan majikannya, dia butuh Manasikara nggak? Ya, butuh. Oke. Saya pengen mencuri dompet Cirusi, butuh perhatian nggak? Butuh. Eh, Manasikara. Manasikara apa Sati tuh di situ? Pada saat saya ingin mencuri nih, Manasikara. 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 Sekarang, Romo. Karena bukan Sobana cita. Pada saat Anda ingin berdana, butuh perhatian yang mana? Sakti. Manasikara atau Sati? Sati. Sakti. Sobana cita. Nah, jadi begini nih. Manasikara itu dibagi dua. Yoniso Manasikara. Dan adalah kalimat lagi negatif Ajoniso. Yoniso. Manasikara. Kalau seekor kucing dan saya ingin mengambil makanan, nunggu pemiliknya nggak tahu, itu ayoniso atau yoniso? Ajoniso. Ayoniso. Yoniso. Kalau saya mau berdana, yoniso Manasikara apa Sati? Yoniso Manasika. Yoniso. Yoniso Iya. Sama-sama Manasikara. Sati. Yoniso Manasikara. Ini jadi perhatian penuh atau mindfulness yang hanya muncul pada saat Meditasi. yes. Meditasi aja. Ya, pada saat kita ingin berdana, butuh perhatian. Ini kita ke wihara kan kotak dananya kan ada yang jalan, ada yang nggak jalan kan? Yep. Kalau kita nggak ada perhatian Manasikara, kotak dananya lewat nggak itu? Lewat. Ya, Lewat. itu butuh Yoniso Manasikara. Yoni itu lahir. Yoni itu kan lahir kan? Lahirnya dari perhatian. Kalau Ani Yoniso tidak lahir dari perhatian. Kalau Sati lebih kepada mindfulness, perhatian penuh. Dan dia munculnya di Sobana Cita pada saat kita meditasi. Jelas ya, jadi situ ya teman-teman ya. Makanya bulatan Manasikara hitam. Kalau hitam berarti dia bisa muncul di mana? Di Muncul semua di merah, muncul di biru, muncul di hijau, dan muncul di kuling. Kuning. kuning. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa itu manifestasi sebab terdekat ya.
Ah, Karakteristik, fungsi, manifestasi, sebab terdekat. Kalau kita ingin berbicara manasikara, maka karakteristiknya adalah mengatur dhamma-dhamma yang tidak muncul bersamanya, yang muncul bersamanya. Dhamma-dhamma yang muncul bersamanya. Siapa itu? Ke Hanya rasa, ya, siapa? Wedana, rasa, Cetana, Wedana, Sanya, itu ya Romo. Ini mengatur, yang kedua fungsi Gitu. meningkatkan. Mengatur, meningkatkan dhamma-dhamma yang muncul bersamanya ke objek. Manifestasinya adalah keadaan terhadap, berhadap, kalimat berhadap ya, berhadap-hadapan dengan objek. Dan sebetulnya adalah, sebab terdekat adalah objek. Jadi Anda bisa membayangkan setiap pergerakan dari pasa, dari sanya, wedana, perhatian Yoniso ini eh, mengamati semua pergerakan kesadaran, baik dari faktor-faktor mental yang muncul bersamanya untuk menuju ke objek. Teman-teman, saya punya teman loh, dia kebetulan waktu COVID terjebak di Myanmar. Dia jadi biku, jadi sehingga yang tadinya jadi biku cuman, dia berkeluarga ya. Dia berkeluarga, tadinya dia iseng meditasi, lalu dia pergi daripada meditasi, dia cari guru di Myanmar, dan rencananya 3 bulan karena COVID, jadi sampai 3 tahun setahu saya dia. Dan dia cerita sama saya, waktu dia meditasi, ini contoh air minum. Ini air minum. Ketika air minum ini ada di saya scroll gini ya. Ini air minum nih. Ini kan air minum ya. Ini air minum. Ketika ini air minum jauh ya, mana ini air minum jauh nih ya. Anda bisa bayangkan ketika ini air minum ini nggak, di sini air minum. Ketika saya mengambil air minum ini, kalau Anda misalnya memahami tentang manasikara, terutama Yudhisa Manasikara, Anda seperti ngambilnya seperti tangannya seperti, kayak tau nggak, pernah nonton film yang dipotong-potong nggak? Kayak di slowly. Gitu loh. Kalau orang yang sudah mindfulness, nanti kalau kita disati, semua yang Anda pergerakan tubuh Anda itu bisa amati seperti Anda seperti kayak patah-patah gitu loh. Baru diambil kayak gitu. Saking perhatiannya selalu penuh. Nah, nanti kalau kita merasakan vipassana tuh seperti itu. Anda kenapa waktu nanti Anda meditasi jalan, udah nggak ada cerita. Kalau di samatha kan Anda nggak mati, angkat, naik, turun, angkat, naik, turun. Nanti kalau Anda sudah cangkam mana, udah dengan otomatis ketika Anda angkat seperti kayak Anda jalan kayak 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 robot gitu loh. Jadi padahal jalannya biasa tapi seperti kayak robot. Semua pergerakannya diketahui. Karena di situ peran Yoniso Manasikara. Ya, itu perannya begitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat di kitab komentar misalnya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya di kitab komentar, ya kita lihat di kitab, ada kitab komentar namanya Wibawini, Wibawini Tika. Ini kitab komentarnya Abhidhamma. Perbedaan daripada Witaka, Cetana, Manasikara. Ini perbedaannya ya, di kitab komentar kita lihat. Perbedaan dari Witaka. Witaka kita belum bahas ya.
Ini Witaka. Witaka baru kita bahas dari minggu depan. Ini perbedaannya hitam semua ya. Ini adalah Cetana tadi sudah ya. Cetana sudah. Dan yang terakhir adalah perbedaan dari Manasikara. Dalam kitab Wibawinitika, maka ini menempel di awal. Menempel di awal. Ini, kalau kita bicara menempel di awal, berarti dia ngapain tugasnya? Mengarahkan kan? Ya, mengarahkan, lalu meletakkan dan menempatkan dama-dama yang muncul ke objek. Ya, seperti seekor kusir yang membawa kereta mengarahkan kepada objeknya. Ini sebagai seekor kusir. Begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, bayangin. Anda bisa lihat nih, kalau kita berbicara tentang cetana, tadi apa cetananya? Kehendak Kan apa? Hah? Kehendak, Iya. koordinator. Kehendak. Apa? Iya, terus? pemimpin, Romo. Sebagai pemimpin. Iya, jadi teman-teman sekarang begini. Ini sebenarnya Witaka itu kan dia fungsinya menempel nih. Ya, ya menempel. Sekarang Witaka ini muncul karena apa nih? Coba, kebayang nggak nih? Jadi kalau kita beginilah ceritanya nih. Witaka, Cetana, dan Manasikara itu semuanya ini seperti apa ya? Fungsinya apa ya? Fungsinya itu seperti kayak kusir gitu loh maksudnya. Kalau kata Sang Buddha itu begitu. Dalam kitab Wibanetika ya, Witaka sebenarnya sama Cetana sama Manasikara itu fungsinya seperti seperti kusir yang mengarahkan ke kudanya. Ya, seperti kusir yang mengarahkan ke kudanya. Fungsinya sama-sama mengarahkan, ya. Tetapi perbedaannya tadi dari karakteristik dan manifestasi. Kalau ini karakteristiknya tadi apa tadi? Sebagai apa? Ini kan karakteristiknya sebagai apa? Mengatur. Ini sebagai apa? Ya, Apa? mengkoordinir. Ini sebagai apa? Berkehendak, Tanah. Romo. Hah? Yang Berkehendak, berkehendak, ya. menempel gitu. Tapi walaupun dia fungsinya menempel, lalu eh, kehendak gitu kan, ataupun tadi sebagai mengatur, dia memiliki fungsinya apa ya memiliki ibarat yang hampir sama yaitu seperti seekor kusir yang mengarahkan kudanya ke apa seekor kusir yang mengarahkan ke kudanya. Karena kalau kusir nih kalau dia suruh belok ditarik ke tangan kiri atau kanan. Kalau dia belok ke kiri saya nggak ngerti itu. Kalau belok ke kiri yang ditarik yang mana? Yang kiri atau yang kanan ya? Position saya nggak tahu. Maksudnya tarik ke kiri, dia belok ke kiri deh. Gitu ya. Iya begitulah mungkin ya. Jadi ini adalah perbedaannya adalah kalau ini menempel di menempel di awal, ya ini adalah kehendak, ini adalah perhatian, ya. Jadi ini seperti itu. Jadi walaupun dia hampir punya fungsi yang sama, ya itu ibarat yang sama ya, dia memiliki ibarat yang sama, tapi masing-masing punya fungsi yang manifestasi yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, dengan selesainya Manasikara, maka kita sudah selesai nih. Jadi kita sudah belajar yang namanya Sabah, Cita, Sadarana Sadarana, 7. Sadarana, Sadarana, itu ada 7, yaitu apa?
Pasa, Pasa, Wedana, Wedana, Sanya, Cetana, Cetana, Ekagata, Ekagata, Indriya, Jiwitindriya, mana dan Manasikara. dia munculnya Samaan. sama. Tapi Upada. urutannya bisa Beda, beda. bisa. Fungsi dan karakteristiknya berbeda-beda nggak? Iya. Beda, Beda-beda. beda. Wah, sudah hafal sekarang. Jadi sekarang saya tanya, Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiti, Manasikara, dia muncul di mana? Di semua Berapa? cita. Di semua cita, Romo. Ini saya maunya begini. Terus apa lagi? Oke. Yang Berapa? hijau 36, 36. Satu lagi. Yang kuning 20. Iya, kuning 20. Kuning 20. Dia bisa muncul di semua ini. Kalau kemarin saya mengatakan begini, 4 merah. Begitu ya. Di 4 merah ini saya bilang Somanasa, Sahagatang, Ditigata, Sampayutang, Asangkarika. Nanti berarti di dalam cita yang ini ada berapa? Salah satunya ada berapa? Ada 7. Sabacita Sadarana. Iya, ini sebenarnya kan ada 19 nih. Ada 19 ya. Ada 19 cetasika yang masuk ke sini nih. Yang muncul, padam, memiliki objek yang sama dan memiliki landasan yang sama. Dari 19 ini kita baru dapat berapa? Baru dapat berapa? 7. Makanya ada namanya nanti metode Sampayoga. Metode Sampayoga adalah di mana cita ini di mana cetasika ini masing-masing ini munculnya di cita yang mana. Maka dari itu nanti pada saat bikin ini tulis ini 1, 2, 8, 9, 1, 2, 1. 8, 9, 1, 2, 1 supaya nanti belajarnya sekaligus nih. 8, 9, 1, 2, 1. 8, 9, 1, 2, 1. 8, 9, 1, 2, 1. 8, 9, 1, 2, 1. 8, 9, 1, 2, 1. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Di semua cita. Dia muncul di 89 cita atau 121 cita. inilah yang disebut metode apa? Sampayoga. 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 Ya. Nanti saya jelasin. Nanti besok belajar 7, belajar 6. Nanti saya masukin lagi berapa jumlahnya. Jadi nanti pada saat kita nanti belajar sekaligus. Jadi metodenya metode sekaligus dengan Sampayoga. Supaya teman-teman bisa langsung ingat daripada kita belajar dulu cetananya seperti apa, nanti masukin di akhir penghujung, waduh nanti lebih ribet ya. Saya pikir demikian Cia Sodat, Ibu Lucy dan Constitution saya kembalikan ke Cia Sodat ya. Baik, Maha Anumodana Romo Ya. untuk penjelasan yang luar biasa malam ini ya. Nah. Baik. Bapak Ibu semuanya kalau ingin bertanya sekarang saatnya ya. Silakan bisa melalui kolom chat atau melalui fitur raise hand. Oke. Ada satu dari kolom chat Romo, saya bacakan ya. Ya. Dari Pak Erdi, Bapak atau Ibu nih? Bapak atau Ibu Erdi Krisna. Pertanyaannya, kenapa manifestasi tidak disebut fokus daripada ketenangan batin? Yang mana nih? Nah, ini yang mana nih? Iya. Mungkin maksudnya tadi yang di Ekagata atau yang di Manasikara nih? Yang Iya, di iya. Ekagata, Romo. Oh, Ekagata, silakan. Yang di Ekagata. Kenapa Ekagata? Saya ulang. Kenapa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya baik. daripada ketenangan batin, mungkin lebih baik fokus. Di manifestasi ya? Iya. Sebab kalau dia korupsi kan, walaupun dia kesenang, tapi dia kan tetap batinnya tidak tenang. Kata siapa dulu nih?
Kata saya. Iya, karena Bapak terlatih berbuat baik. Ketika orang sudah terlatih berbuat baik, ketika dia melakukan kesalahan atau perbuatan baik, pasti batinnya tidak tenang. Kalau Anda tidak terbiasa berbohong, Anda biasa berbuat baik, lalu Anda biasa untuk berbohong, Anda tenang nggak? Nggak tenang. Kata Sama kebalikannya, ketika seseorang biasa melakukan kejahatan, disuruh datang ke wihara menegakkan dhamma, tenang nggak duduknya? Gelisah nggak dia? enggak, karena dia mengingat dosa ya kali, kayak kalau orang bilang. Ya jadi acinya kama itu nanti kita bicara, Rom. Jadi karena kebiasaan, karena sudah kebiasa, jadi lebih tenang. Betul nggak? Karena kebiasaan dia. Sesuatu yang sudah biasa kan jadinya kan sudah mahir kan. Kalau sudah mahir kan sudah dia dengan objeknya dia menyatu nggak? Nih kalau dompetnya ini begini, ini gampang caranya begini. Karena sudah kebiasa. Jadi makanya tadi saya katakan manifestasi dari kemanunggalan atau ekagata adalah ketenangan dan pengetahuan. Saya tambahin pengetahuan nggak sih tadi? Saya lupa nih. Kita lihat dulu ya. Takutnya saya salah. Kayaknya saya masukin pengetahuan juga ya, kalau nggak salah ya. Ekagata. Ada Romo. Belum ya. Dan pengetahuan. Jadi karena kalau sudah menyatu dengan objek, pengetahuan kita tahu nggak jadinya? Gampang nggak pengetahuan kita? Ini kalau cara ngambil uang di sini nih caranya begini. Kita sudah punya pengetahuan, betul nggak? Ketenangan batin dan pengetahuan. Nyana pacupatana, pengetahuan. Jadi seperti itu ya. Kita kalau batin kita yang sudah terbiasa dengan somanasa, dengan sobana cita untuk melakukan kejahatan mau nggak? Ini deh sederhananya begini deh, begini. Kalau orang biasa diajak berbuat baik, ceramah, diajak kebaktian, sering baca parita, sering ikut retret, disuruh untuk berjudi mau nggak? Seandainya dikasih, kalau seorang sotapana, sebelum sotapana kita bisa melakukan apapun ya. Tapi kalau sudah sotapana nggak mau melakukan, disuruh berjudi, udah nggak apa-apa nggak ketahuan ini. Dia main judi dipaksa, tapi juga kan dia batinnya tenang nggak tenang. Enggak, pasti. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang biasa main judi? Tenang nggak dia? Karena dia punya pengetahuan, maaf nih misalnya contoh lagi main judi, tiba-tiba digerebek. Dia bisa punya pengetahuan, karena sering digerebek dia punya pengetahuan, tenang nggak? Tenang aja kan, begitu. Yes, santai ya Romo. Santai aja. Jadi seperti itu. Kalau orang sudah biasa berbuat buruk untuk melakukan kejahatan, dia nggak tenang. Coba teman-teman yang sering melakukan kejahatan disuruh berbuat baik ke wihara, tenang nggak dia baca paritanya? Apa sih ini gitu kan? Pasti tubuhnya saja tubuhnya tidak mengalami yang namanya ketenangan, pasadi gitu ya. Begitu ya Romo. Jadi mungkin kita melihatnya dari sisi kita. Iya, terima kasih Romo. Ya, baik, terima kasih. Baik ya. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Karena waktu sudah lumayan larut ya. Ya. Jadi silakan satu orang penanya terakhir, barangkali ada. Oke. Kalau tidak ada, saya kira kelas bisa kita akhiri ya, karena sudah lumayan larut, hampir jam Baik. 10. Baik itu ya. Baiklah, Baik. mari kita akhiri kelas kita malam hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, mari kita berbagi jasa kebajikan terlebih dahulu. Andamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya ni kata nime esanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita me sapya ditawa
anye majata werino sata titanti lokasmi rebuma catu yonika ance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sangi wedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino Ema padan capa pontu pesasa si jatang suba sadu sadu sadu. Baiklah, saya serahkan kembali ke Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Baik, terima kasih Bu Yasoda. Terima kasih juga untuk Romo Ruby dan Bapak Ibu serta sahabat Dhamma yang telah bersedia dan tetap setia bersama-sama tetap belajar di kelas Habitat Dhamma Sanggaha ini. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama mengakhiri dengan membacakan Namakara Pata. Kembali kita dengan sikap tangan beranjali. Kita sama-sama membacakan Namakara Pata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo Namang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kelas kita telah selesai. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma bisa beristirahat dan jangan lupa bergabung kembali di Senin depan. Terima Terima kasih. kasih Romo. Romo Bubi. Terima kasih Romo Romo. Bubi. Terima kasih Bu Ibu Yas. Sehat selalu ya. Terima kasih Romo. Terima Iya. kasih Terima Sister, kasih semua teman-teman Terima Izin semuanya. kasih balik ya. Semuanya sehat-sehat. semuanya. Iya. Terima kasih Bu Lingling, terima kasih Cilusi, terima kasih Ya, teman-teman Pak semua. Susan, Sampai terima ketemu. kasih Ya, Bu Lucy. Live ya, Bu. Terima kasih. ya, Terima izin tutup ya, kasih. terima kasih.